Eksekusi lahan di Kelurahan Batu Plat, Kota Kupang berlangsung ricuh. Majelis Hakim menolak pembelaan Verdi Sambo CS dan perintahkan jaksa melanjutkan dakwaan. Empat orang terluka setelah sebuah truk trailer terbakar di Florida, Amerika Serikat. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi, melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, AKBP Dodi Prawira Negara dan 2 tersangka lainnya dalam kasus peredaran narkoba mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Saya Breman Atenaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah gudang penampung barang rongsokan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Kobaran api melalap bangunan gudang penampung barang rongsokan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dikendalikan. Menurut salah seorang karyawan gudang, saat kejadian dirinya yang tengah tidur sempat mendengar gemercik seperti suara hujan. Namun saat keluar dia melihat kepulan asap dari atas gudang sehingga bergegas lari meminta bantuan. Saya kan tidur, ya kedengaran kletik-kletik, saya kira hujan. Kok ada itu asap itu? Sejumlah mobil damkar digerakkan. 1 jam kemudian api baru dapat dipadamkan petugas. Kita menerjunkan 1 unit truk tangki 8.000 liter, terus emergency car dan ambulans sebagai antisipasi. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Guna memastikannya, polisi melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Akibat peristiwa ini, pemilik gudang mengalami kerugian material yang ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Eksekusi lahan di Kelurahan Batu Plat, Kota Kupang berlangsung ricuh. Massa menghalangi eksekusi dengan melempari alat berat. Kericuan mewarnai eksekusi lahan di Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah pihak tergugat yang tidak menerima putusan berusaha menghalangi jalan eksekusi. Dari 7 alat berat yang disiapkan, 2 diantaranya hancur dilempari batu. Aksi saling dorong dan adu mulut pun sempat terjadi antara sejumlah pihak tergugat dengan petugas. Mereka menyebut eksekusi yang dilakukan salah lokasi. Sengketa lahan seluas 30 hektar ini disebut ada di Kelurahan Manulai 2, sementara di lapangan lahan justru berada di Kelurahan Batu Plat. Dia harus memastikan bahwa objeknya di mana, tetapi tidak dijawab. Lalu kami tanyakan lagi ke pelurah, tetapi jawabannya saya mungkin ada juga rekam, dia jawab bahwa saya cuma diundang. Ini 2 hal yang sangat mengecewakan kami. Jurusita pun membacakan putusan sengketa yang menetapkan penggugat sebagai ahli waris yang sah atas lahan tersebut. Menyatakan menurut hukum, Thomas Penun Limau adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang, seluas kurang lebih 30 hektar. Eksekusi lahan akhirnya batal dilakukan karena situasi yang tidak kondusif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Eksekusi tanah dan bangunan di kawasan Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu siang berlangsung ricuh. Alat berat yang akan melakukan eksekusi diadang keluarga tergugat. Eksekusi tanah dan sejumlah bangunan yang berada di pinggir Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu siang berlangsung ricuh. Keluarga tergugat berusaha menghalangi eksekusi dengan cara menghalangi alat berat turun dari dump truck.
Selain menghalangi alat berat, keluarga tergugat juga berusaha menghalangi pembacaan berita acara eksekusi dengan mengejar panitera pengadilan negeri Pariaman. Salah seorang mama dari pihak tergugat juga melawan dengan cara membuka pakaiannya, namun berhasil dicegah anggota Polwan. Sementara yang lainnya juga berusaha menghalangi dan memaki petugas pengadilan dan aparat kepolisian. Eksekusi baru bisa dilakukan setelah aparat polisi mengamankan sejumlah anggota tergugat, yakni Bujang CS. Menurut keluarga tergugat, eksekusi dianggap tidak sah dan banyak kejanggalan, karena itu mereka akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kita pasrah sama Allah aja. PK ada belum? Insya Allah kita rencanakan PK. Kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan ada yang bantu usaha kita ini. Saya mohon Bapak yang berarti jujur, berarti benar. Bantulah wilayah kami ini. Sementara itu menurut pengacara pihak penggugat, kasus perdata ini sudah lama memiliki kekuatan hukum tetap, namun baru dilakukan eksekusi hari ini. Dasarnya putusan pengadilan terhadap perkara perdata yang kita gugat ini adalah perkara 45 tahun 2018, kemudian putus tahun 2021 kita ajukan permohonan eksekusi menghukum para tergugat Bujang CS untuk mengosongkan objek perkara ini. Proses eksekusi lahan dan bangunan ini sempat memacetkan jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi melaporkan. Sekelompok perwira dan taruna Kementerian Perhubungan terlibat tawuran di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mirisnya aksi baku hantam terjadi usai gelaran wisuda terpadu. Media sosial digemparkan dengan video keributan sesama taruna di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Aksi saling pukul ini viral setelah diunggah salah satu akun Twitter. Terdapat 3 video yang diambil dari lokasi berbeda masih di kawasan Monas. Ketiga video memperlihatkan para taruna dan sejumlah perwira berkejaran dan saling pukul. Belakangan diketahui para pelaku tawuran merupakan taruna Kementerian Perhubungan. Hal itu dibenarkan oleh juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Insiden ini terjadi setelah acara pelantikan terpadu perwira transportasi tahun 2022. Kemenhub menyatakan akan memberikan sanksi bagi perwira maupun taruna yang terlibat aksi saling pukul tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa sebenarnya yang namanya kekerasan dan perkelahian itu sama sekali tidak bisa ditolerir. Dan oleh karenanya, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan akan memberikan sanksi yang berat ya kepada para pelaku yang terlibat. Di saat yang sama kami juga sudah meminta kepada sekolah untuk melakukan pengawasan yang ketat agar insiden ini tidak berlanjut. Secara terpisah, Polres Jakarta Pusat menyatakan keributan antara taruna Kementerian Perhubungan tersebut terjadi karena kesalahpahaman. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas saat mendapat perawatan medis usai ditabrak truk tronton di kawasan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Korban mengalami patah tulang rusuk dan luka di bagian kepala. Pengendara motor wanita Prudensiam Beva, 23 tahun ditemukan tergeletak di bawah roda depan truk tronton di Jalan Pintu 2 Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Korban asal ND Timur, Nusa Tenggara Timur ini mengalami patah tulang rusuk dan luka di bagian kepala. Polisi dan warga langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun naas, saat di rumah sakit, korban meninggal dunia. Peristiwa bermula saat korban mengendarai motor berplat nomor B6139 SFE melaju dari arah Cengkareng menuju Kalideres. Saat di Jalan Pintu 2 Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, korban hendak putar arah. Namun naas dari arah sebaliknya melintas truk tronton bermuatan kosong berplat nomor B9564R. Akibatnya truk tronton menabrak korban hingga terlindas roda bagian depan dan truk mundur ke arah belakang menabrak sebuah angkot. Tadi kendaraan sepeda motor mau berputar balik arah dari Cengkareng arah ke Kalideres, mau kerja di rumah sakit Hermina, sampainya di Pintu 2 mau putar. Kurang hati-hati, di belakangnya ada dump truck ya, nabrak dump truck. Korban
gimana kondisinya? Korban tadi kritis dirawat di rumah sakit Hermina dan meninggal di rumah sakit Hermina. Guna kepentingan penyelidikan, motor korban dan truk tronton diamankan ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Kini kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Badan Narkotika Nasional menggerebek pabrik home industri pembuatan narkoba jenis pil ekstasi di Pekanbaru Riau. Dari hasil penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 2 orang tersangka bersama barang bukti ribuan butir pil ekstasi. Aparat BNN menggerebek sebuah kedai di Jalan Hang Tuah Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Rabu siang. Kedai tersebut dijadikan home industry atau pabrik rumahan pembuatan pil ekstasi. Dalam penggerebekan ini, petugas BNN mengamankan 2 orang pria inisial I dan H sebagai pekerja pencetak pil ekstasi. Selain itu, petugas juga mengamankan 2.385 butir pil ekstasi. Bahan baku untuk membuat barang haram tersebut didapat tersangka dari seorang pemasok asal Malaysia yang saat ini masih DPO. Sebagian pil ekstasi yang sudah diproduksi dijual tersangka di Pekanbaru dan di luar daerah. Menurut keterangan petugas BNN, pabrik ini sudah beroperasi sejak September 2022 lalu. Dalam sehari, pelaku mampu memproduksi 300 butir pil ekstasi. Masih manual dilakukan, namun luar biasa sekali. Sudah ribuan yang dia produksi. Ya, sudah ribuan ini. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal melaporkan. AKBP Dodi Prawira Negara dan 2 tersangka lainnya dalam kasus peredaran narkoba mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke LPSK. Kini LPSK tengah melakukan investigasi untuk memastikan kelayakan para tersangka dapat dilindungi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menerima berkas permohonan justice kolaborator yang diajukan tersangka AKBP Doni Prawira Negara, Linda, dan Samsul Ma'arif atas kasus jual beli barang bukti narkoba. LPSK kini tengah melakukan investigasi untuk memastikan ketiganya memenuhi syarat sebagai justice kolaborator. Investigasi dilakukan dengan meminta keterangan sejumlah pihak yang memiliki informasi penting dalam kasus ini. Kalau dalam peraturan di LPSK kami punya 30 hari kerja. 30 hari kerja. 30 hari kerja untuk mendalami permohonan ini. Ya tentu juga kalau ada situasi tertentu yang memerlukan perlindungan segera, kami punya mekanisme perlindungan darurat. Sebelumnya mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara diamankan terkait kasus narkoba. Kasus yang menjeratnya tersebut menyeret nama Irjen Teddy Minahasa yang kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Teddy diduga terlibat dalam peredaran sabu 5 kg yang diambil dari 41,4 kg sabu sitaan yang diungkap Polda Sumatera Barat dan Polres Bukit Tinggi pada Mei 2022. Kala itu, AKBP Dodi yang merupakan salah satu tersangka menjabat Kapolres Bukit Tinggi dan memerintahkan anak buahnya mengganti 5 kg barang bukti sabu dengan tawas untuk dijual kembali diduga atas perintah Teddy Minahasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam pembelaan terakhir, Barada Eliezer menyebut Yosua tidak melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Selengkapnya usai jeda.